Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, sehat selalu buat kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan juga niatkan untuk mengikuti ujian PPG besok, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hebat, hari ini insya Allah saya Al-Fakir ingin membagikan bocoran soal ujian PPG PAI 2025. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik dan juga bisa belajar lebih optimal pada saat ujian PPG PAI 2025. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, bantu saya untuk subscribe terlebih dahulu YouTube Ahmad Teguh, nanti supaya ke depan kita bisa lebih semangat lagi mengerjakan ini. Kemudian Bapak Ibu yang membutuhkan perangkat-perangkat ajar ataupun apa yang sekiranya Ibu butuhkan dalam proses menjadi seorang pendidik, kita akan coba tampilkan di video-video selanjutnya. Baik Bapak Ibu guru yang hebat pendidikan agama Islam, jadi ada beberapa topik ya dari modul-modul yang 8 modul itu. Jadi kisi-kisi yang bakal muncul nanti di ujian PPG 2025 pendidikan agama Islam, nanti ada tentang akhlak Bapak Ibu. Ya. Jadi ada soal tentang akhlak, fikih, hadis, tafsir, jadi konsep takdir, akhlak dan sebagainya. Ya, ada trafik, lagi kemudian fikih dan sebagainya. Evaluasi termasuk ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong simak dengan baik ya Bapak Ibu supaya ujiannya berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soal yang pertama adalah seorang guru ingin merumuskan tujuan pembelajaran ya untuk topik kejujuran pada ranah sikap. Manakah indikator yang paling tepat? A. Siswa dapat menyebutkan definisi kejujuran. B. Siswa menunjukkan perilaku jujur saat praktek kerja kelompok. C. Siswa menulis esai tentang tokoh jujur. D. Siswa menjelaskan teori etika kejujuran. Dari sekian jawaban, maka Bapak Ibu sekalian, yang lebih tepat dari jawabannya adalah dari soal yang kita tadi bacakan adalah paling tepat adalah siswa menunjukkan perilaku jujur saat praktek kerja kelompok. Ya Bapak Ibu. Kemudian ya tentang fikih yang kemungkinan besar akan muncul pada ujian besok, akan ada pertanyaan rumusan tujuan pembelajaran. Yang mengikuti SMART adalah A. Siswa menjadi paham fikih pernikahan. B. Siswa mampu menjelaskan rukun nikah. C. Siswa menghargai pernikahan. D. Siswa membaca buku fikih tentang pernikahan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Siswa mampu menjelaskan rukun nikah. Ya Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena itu lebih terukur dan spesifik Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut terlebih dahulu. Nanti ada tentang hadis, indikator pembelajaran untuk materi kriteria hadis ya. Jadi indikator pembelajaran untuk materi kriteria hadis sahih pada ranah pengetahuan yang tepat adalah A. Menghafal seluruh sanad. B. Menyusun sanad baru. C. Menilai kesahihan hadis dengan kriteria yang benar. D. Menuliskan semua perawi. Maka dari pertanyaan dan jawaban yang ada di sini, jawaban yang paling tepat adalah menilai kesahihan hadis dengan kriteria yang benar. Jadi Bapak Ibu bisa jawab yang C ya. Fokus pengetahuan dan penilaian. Ya, karena pembelajaran untuk materi kriteria hadis sahih pada ranah pengetahuan Bapak Ibu. Kemudian tentang tafsir. Tujuan pembelajaran yang salah untuk ayat muhkamat ya
Muhkam di sini maksudnya muhkamat adalah A. Siswa mengidentifikasi ayat muhkamat. B. Siswa menerapkan tafsir ayat muhkamat dalam kasus kontemporer. C. Siswa menduga makna ayat muhkamat tanpa bukti. D. Siswa membandingkan tafsir ulama yang berbeda. Ya, yang tentu Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang salah Bapak Ibu, yang salah untuk ayat muhkamat. Tentu jawabannya adalah C. Siswa menduga makna ayat muhkamat tanpa bukti. Ini ya, C lebih akurat dan juga lebih tepat. Kemudian dalam konsep takdir Bapak Ibu C4, indikator pembelajaran yang sesuai untuk topik takdir dan ikhtiar ranah kognitif adalah A. Menunjukkan tawakal saat ujian. B. Menjelaskan hubungan takdir dan ikhtiar serta implikasinya. C. Berdoa setiap selesai ujian. D. Menilai nasib teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Menjelaskan hubungan takdir dan ikhtiar serta implikasinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini tentang akhlak Bapak Ibu. Tentang akhlak, ya, akhlak. Mana tadi? Akhlak ya Bapak Ibu. Guru menulis tujuan, siswa memahami. Guru menulis tujuan. Siswa memahami pentingnya toleransi. Perbaikan terbaik adalah terukur. A. Siswa memahami lebih baik. B. Siswa dapat memberi 3 contoh untuk tindakan toleransi dalam diskusi kelas. C. Siswa mencatat definisi toleransi. Kemudian D. Siswa mengajak atau diajak diskusi. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Siswa dapat memberi 3 contoh tindakan toleransi dalam diskusi kelas. Nah Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah B. Kemudian ada soal trafik Bapak Ibu. Nah ini juga penting Bapak Ibu ya. Indikator trafik yang menunjukkan integritas teknologi adalah A. Guru tahu aplikasi AI. B. Guru menggunakan aplikasi kuis untuk mengukur pemahaman Al-Quran. C. Guru menonton tutorial. D. Guru memberi perangkat. Nah, dari pertanyaan di atas, indikator trafik Bapak Ibu, ingat baik-baik, indikator trafik yang menunjukkan integritas teknologi. Jadi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di atas adalah guru menggunakan aplikasi kuis untuk mengukur pemahaman Al-Quran. Karena secara otomatis guru itu sendiri memahami cara penggunaan aplikasi dan dia menggunakan teknologi sehingga tidak hanya memberikan contoh kepada tidak hanya memberitahu kepada siswa akan tetapi memberikan contoh dan tauladan bahwa teknologi perlu dipelajari dengan baik. Nah, B ya, integritasi teknologi ke pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu, tujuan pembelajaran untuk riba pada ranah keterampilan. A. Menjelaskan definisi riba. B. Menghitung bunga bank. C. Mengidentifikasi praktik riba dalam studi kasus dan menyusun alternatif syariah. D. Menghafal ayat yang melarang riba. Jawaban yang paling tepat adalah C, ya, mengidentifikasi praktik riba dan studi kasus dan menyusun alternatif syariah. Jadi yang ditanyakan adalah keterampilan aplikasi. Bapak Ibu sekalian, mungkin video ini nggak panjang ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada 100 soal. Ya Bapak Ibu, ada 100 soal yang bisa Bapak Ibu pelajari dan bisa Bapak Ibu siapkan untuk ujian besok ya Bapak Ibu. Ini ada 100 soal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memberikan 10 terlebih dahulu ya. Jadi sisanya bisa Bapak Ibu download di kolom komentar ya Bapak Ibu. Itu saya kasih linknya dan kasih win-win solution ya. Biar semuanya belajar, biar semuanya biar semuanya lulus PPG dalam keadaan baik dan juga lulus dengan nilai yang terbaik.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon bantuannya untuk di subscribe. Jadi yang mendapatkan file ini nanti yang ketahuan subscribe. Terima kasih. Salam untuk semua dan mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam proses ujian PPG PAI 2025. Sehat selalu Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dan keluasan dalam mendapatkan semua yang kita inginkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.